pemirsa sekalian, pendengar sekalian, kita pernah mendengar Walid bin Mughirah, ya, nama Walid bin Mughirah. Di antaranya anak dia ini ada yang menjadi seorang sahabat yang agung, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Walid bin Mughirah ini tokoh dari Bani Makhzum, ya, orang musyrik dan matinya dalam keadaan musyrik. Tokoh dari Bani Makhzum, salah satu tokoh dari orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, Walid bin Mughirah saat itu usianya 82 tahun. Ya, orang yang sangat kaya, diberi kekayaan harta yang melimpah. Tanahnya dari Mekah terus meluas sampai ke Taif, kebun-kebunnya. Anaknya juga banyak, ada riwayat mengatakan 17 anak, ada yang mengatakan 10 anak, ya. Ada 3 anaknya yang akhirnya masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid, Hisham bin Walid, dan Walid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mendapatkan wahyu, orang-orang musyrikin Mekah menolak. Mengapa yang dijadikan Rasul kok Muhammad? Seharusnya Walid bin Mughirah, gitu ya. Sebagaimana terdapat dalam surat Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar, orang kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Yaitu yang di Mekah ini, maksudnya yang disebut orang yang besar, orang yang agung, yang kaya, yang berpengaruh di Mekah adalah Walid bin Mughirah, gitu ya. Walid bin Mughirah sangat hasad, kemudian juga sombong dan menolak untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan memusuhi. Walid bin Mughirah sebelum ini ditokohkan, dihormati, dimuliakan. Maka dia sangat sekali mencintai kehormatan tersebut, dan dia merasa kalau dakwah Nabi Muhammad SAW semakin besar, maka tentu pamor dia, nama baik dia, nama besar dia pun akan runtuh. Na'udzubillah min dzalik, ya. Berpikirnya masalah keduniaan di sini. Walaupun secara ilmu dia orang yang sangat berilmu, yang pandai bahasa Arabnya luar biasa, gitu ya. Dan dia sebenarnya tahu di hati nuraninya mana yang benar dan mana yang salah, tapi dia menyombongkan diri sehingga tertutup pintu hidayah, ya. Ini kita lihat tadi, ya, seorang musyrik, tokoh musyrik, tapi di antara anaknya ada yang menjadi tokoh muslim yang luar biasa, gitu ya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan apabila Allah menyesatkan seseorang, tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Orang yang sesat, dia memilih dirinya jalan hidup sesat, maka Allah sesatkan dia. Adapun orang yang ikhlas, orang yang menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, maka Allah permudah bagi dia jalan kebenaran. Allah beri hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walid bin Mughirah pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan teman-temannya, menginginkan supaya Nabi SAW ini lunak sikapnya. Dianggap ayat Al-Quran ini berisikan tentang celaan kepada nenek moyang mereka, celaan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Maka mereka menginginkan agar Nabi SAW menyembah Tuhan mereka setahun, mereka juga menyembah Tuhan Nabi SAW setahun, gitu ya. Ada sikap lunak. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tidak ada di sini, harus ada ketegasan. Di sini tidak boleh seorang bersikap mudahana, bersikap munafik, menyatakan yang batil itu benar, yang benar itu batil. Apabila kalian belum mampu untuk mengucapkan yang hak, maka jangan ucapkan yang batil. Adapun mudarah, sikap mudarah, lemah lembut, gitu ya, itu hal yang dianjurkan dalam beragama. Tapi sikap munafik adalah sikap yang dilarang. Maka Walid bin Mughirah tidak putus asa. Dia datangi paman Nabi SAW, Abu Talib, yang membela dakwah Nabi SAW.
Dia datangi Abu Talib, dia membawa anaknya yang bernama Amarah. Wahai Abu Talib, ini anak saya, Amarah, cerdas, ganteng. Ini saya berikan kepada Anda, jadikan dia sebagai anak. Tapi syaratnya saya minta ponakanmu Muhammad berikan kepada kami untuk kami bunuh. Dia merasa dengan pertukaran tadi Abu Talib akan terhibur gitu ya, akan menerima. Tapi Abu Talib malah justru marah. Enak saja gitu ya, saya beri makan anak orang, lalu ponakan saya yang sudah saya anggap sebagai anak sendiri mau kamu bunuh gitu. Tidak bisa. Tetap Abu Talib selama hidupnya membela Nabi SAW walaupun mati dalam keadaan musyrik ya. Karena dia sangat cinta kepada nenek moyangnya, dia tetap tidak menginginkan untuk masuk Islam, tapi secara kekerabatan dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan membelanya mati-matian. Lalu di sini juga Nabi Muhammad SAW tetap ya berdakwah sampai akhirnya Walid bin Mughirah pernah mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilantunkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Walid bin Mughirah terkesan. Dia ahli bahasa Arab. Dia yakin bahwasanya bahkan dia berpidato setelah itu di hadapan halayak ramai bahwasanya apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Saya tahu yang namanya puisi, syair, saya tahu itu bukan syair. Saya tahu yang namanya pedukunan, saya tahu sama sekali itu bukan sihir dan bukan pedukunan. Dari pidato itu, masyarakat gempar. Merasa, wah, Abu Walid bin Mughirah sudah terpengaruh ini dengan dakwah Nabi SAW. Bisa masuk Islam, gawat. Nanti orang-orang akan berduyun-duyun karena pengaruhnya besar. Sampai Abu Jahal ketika mendengar berita tersebut, dia katakan, biar serahkan tentang Walid bin Mughirah kepada saya. Dia datangi rumah Walid bin Mughirah sambil dia temui dengan wajah yang sedih, wajah yang masam. Walid bin Mughirah mengatakan, wahai Abul Hakam, mengapa kamu sedih begini? Panggilannya Abul Hakam ya, bapak hukum. Karena Allah beri kecerdasan akal, tetapi tidak digunakannya untuk tunduk kepada Allah, sehingga dijuluki dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Sehingga orang yang pandai adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang IQ-nya cerdas tetapi dia tidak tunduk kepada Allah, maka sesungguhnya dia bukan orang yang pandai, malah dia adalah orang yang bodoh. Abu Jahal mengatakan, saya ini datang ke sini menyampaikan kepada Anda bahwa masyarakat Mekah sekarang sedang urunan uang, sedang patungan uang untuk memberi kepada Anda. Kami mendengar bahwa Anda ini pilot bangkrut, sampai numpang makan ke Muhammad atau ke Abu Bakar gitu. Walid bin Mughirah marah. Siapa yang bilang saya bangkrut, saya pilot, saya orang yang paling kaya di kota Mekah ini gitu kan. Istilahnya. Ya, tapi kami dengar Anda makan di sana, nggak punya uang untuk makan, jadi sampai numpang makan gitu. Tidak gitu kan. Saya hanya mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan. Ya, sekarang masyarakat sudah antipati kepada Anda gitu kan. Sudah antipati. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan lagi istilahnya keridhaan dari mereka, kepercayaan dari mereka? Kata Abu Jahal, saya berikan saran, kamu harus pidato di hadapan orang banyak, kamu celak itu Al-Quran gitu. Maka di situ ada proses, di situ perang batin di mana dia berpikir gitu ya, berpikir keras. Bagaimana gitu, secara batinnya, nalurinya dia meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Tetapi secara hawa nafsu dia punya ambisi untuk dihormati, yang ambisinya ini nanti tidak didapatkan apabila dia mengikuti dakwah Nabi SAW. Maka dia berpikir sampai akhirnya dia putuskan untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini ucapan manusia. Al-Quran ini adalah sihir, sebagaimana tadi yang kita dengar ya, bisa dibaca nanti terjemahannya di rumah di surat Al-Mudathir dan surat Al-Qalam ini. Nah, ini berarti dia menolak kebenaran, ingkar kepada kebenaran, dia kufur kepada kebenaran. Ini pelajaran juga bagi kita semua ya. Apabila kita ingin memutuskan suatu perkara, doa kepada Allah SWT, minta Allah memberikan petunjuk. Bagi yang bukan muslim juga ketika ingin memilih
pilihan hidupnya, apakah dia masuk Islam atau tidak. Doa sama Allah, berikan kami hidayah ya Allah, berilah kami petunjuk, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai satu kebenaran, dan berilah kemampuan, kekuatan kepada kami ya Tuhan ya Allah untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami keburukan, kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Doa sama Allah agar Allah berikan kekuatan, agar Allah memperlihatkan mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Dan jangan mengikuti hawa nafsu yang sifatnya adalah ambisi-ambisi keduniaan, karena takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kehormatan, dan lain sebagainya yang sifat-sifatnya duniawi. Itu pelajaran yang penting. Dan akhirnya Walid bin Mughirah mati dalam keadaan musyrik 3 bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Dalam surat Al-Hijr ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kafaina, ayat 95 ya, maaf, surat Al-Hijr ayat 95 Allah berfirman, Inna kafaina kal mustahziin. Sesungguhnya kami memelihara engkau dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Ada 5 orang dari orang musyrikin yang suka memperolok-olok Nabi SAW. Dalam ayat ini disebutkan namanya satu persatu dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya adalah Walid bin Mughirah. Maka Allah pelihara Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah azab mereka yang suka memperolok-olok Nabi SAW ini dengan azab yang pedih yang mengakibatkan kepada kebinasaan. Di antaranya Walid bin Mughirah, Allah hukum dia dengan luka di bagian kaki yang semakin parah lukanya tersebut, yang mengakibatkan kepada kebinasaannya, wal'iyadzubillah. Ini pelajaran juga bagi kita semua manusia. Jangan sekali-kali menghalangi manusia dari jalan Allah. Jangan sekali-kali memperolok-olok agama. Bagi kita kaum muslimin juga, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Jangan sampai karena ingin hiburan di media sosial, di WhatsApp, di grup, menyebarkan, men-share gitu ya, kisah-kisah, cerita-cerita yang isinya olok-olok terhadap agama, mempertertawakan malaikat, mentertawakan siapa yang lain dan lain sebagainya. Agama Islam dijadikan bahan olok-olokan, jadi bahan ketertawaan. Misalnya Al-Quran diplesetkan bacaannya dan sebagainya untuk bahan tertawaan. Na'udzubillah min dalik ya. Ini juga semoga Allah SWT jadikan kita ini melalui kisah Walid bin Mughirah ini semakin mantap, kuat untuk membela kebenaran. Dan juga jangan mengikuti sifat-sifat orang-orang kufar ini yang jahat, yang banyak bersumpah, yang berdusta, yang mendustakan Allah, kemudian juga suka mencela, suka mengadu domba, kemudian juga jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat takabur, sifat hasad yang harus kita jauhi. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kisah Walid bin Mughirah ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hikmah, pelajaran, dan untuk bisa juga tetap istiqomah sampai akhir hayat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Farid ya, hafidhullah ta'ala yang telah mengisahkan ya dari kisah pelajaran juga hikmah ya dari kisah Walid bin Mughirah dan juga permusuhannya kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga keluarga muslim kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita ya, keluarga muslim, dan tentunya kita dan juga keluarga dan juga seluruh kaum muslimin senantiasa diberikan keistiqomahan. Demikian keluarga muslimnya yang bisa kami hadirkan di program acara Kasanah Keluarga ya bersama guru kita Ustadz Farid Qasim Anus Hafidhullah Ta'ala. Dan senantiasa keluarga muslim bisa simak dan juga ikuti di setiap Rabu sore ya keluarga muslim di pukul 17 atau di jam 5 hingga selesai kajian spesial ya bersama guru kita Ustadz Farid Qasim Anus Hafidhullah Ta'ala. Demikian yang bisa kami hadirkan, dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan ya keluarga muslim. Saya Fajar dan juga guru kita Ustadz Farid Qasim Anus Hafidhullah Ta'ala, dan juga kru yang bertugas di sore hari mohon pamit undur diri dari ruang dengar ada, dan kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini ya keluarga muslim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, televisi keluarga Islami.